indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2020 dan kami memasuki tahun 2021 dengan penuh harapan bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau senantiasa Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati juga anak-anak kami yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah daring bersama dengan orang tuanya. Biarlah Tuhan sukacita ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kami juga melayani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati kami semuanya Tuhan. Terpuji termuliai nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Teacher Lince. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati anak didik kami, biar Allah yang bekerja atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita, memampukan kita untuk dapat menjalani hari-hari, bahkan terkhusus dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Iya, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Ayo, siapa dari antara anak-anak mem yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Ya, yang sudah rindu berkumpul kembali bersama dengan teman-temannya. Pasti ada banyak ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti sudah rindu kan? Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Bukan hanya kita rindu yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita saja yang rindu dekat kepada Tuhan. Namun Tuhan kita juga Yesus Kristus rindu untuk melihat kita anak-anaknya dekat kepadanya. Bahkan menyapa dia selalu. Iya, saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 16b. Ya, tema kita pada pagi hari ini yaitu
biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Nah, ceritanya adalah di suatu hari yang indah, yang cerah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan dari kota ke kota, ya. Dari kota ke kota di Yerusalem. Banyak kota yang sudah mereka lalui. Namun, di setiap perjalanan yang mereka lakukan, Tuhan Yesus kita banyak melakukan mujizat. Contohnya apa saja, Mem? Contohnya, orang yang sakit disembuhkan, ya. Ada yang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan sembuhkan, bisa berjalan. Orang yang tidak bisa mendengar, ya, Tuhan Yesus jamah telinganya, dia bisa mendengar. Orang yang buta, yang tadi kelopak matanya tertutup, namun Tuhan Yesus jamah dan sembuh sehingga dia bisa melihat kembali. Jadi banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanannya. Jadi dari setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semakin tersohorlah segala kebaikan Tuhan. Ada banyak orang-orang di sana yang semakin tercengang-cengang. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan sembuhan, katanya begitu. Sampai orang-orang banyak datang berkerumun melihat Tuhan Yesus, melihat segala kebaikan Tuhan. Mereka mendekati Tuhan Yesus. Bahkan ada setiap orang-orang tua, para ibu-ibu, ya, para ibu-ibu datang menjumpai Tuhan Yesus. Mereka rindu untuk setiap anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ini ada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Jadi anak-anak ini juga rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus, ya. Ibu-ibu ini rindu untuk Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Namun, sedihnya para murid-murid melarang. Ya, karena para murid-murid berpikir bahwa anak-anak ini akan mengganggu Tuhan Yesus, ya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjalanan. Jadi murid-murid melarang, "Hei, tidak boleh kamu datang, tidak boleh kamu mendekati Tuhan Yesus, karena kamu akan mengganggu Tuhan Yesus," katanya begitu. Wah, ibu-ibunya semua pada sedih. Aduh, kok begitu ya? Dan anak-anak ini juga sedih karena mereka dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedih semuanya. Namun kabar baiknya apa? Wah, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga dengan gerang berkata, "Hei, aku berkata kepadamu," ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang melarang tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Itu kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu kabar baik buat anak-anak, bahwa Tuhan Yesus senang untuk anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus senang untuk anak-anak menyapa dia dengan panggilan Bapa, ya. Tuhan Yesus senang. Itu yang Tuhan Yesus rindukan bagi kita anak-anaknya. Jadi bagaimana cara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana cara kita untuk dekat kepada Tuhan Yesus? Yang pertama kita lakukan, jangan putus komunikasi dengan Tuhan Yesus. Contohnya apa, Mem? Contohnya, tetap berdoa, ya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Jadi selagi kita bernapas, selagi kita masih bisa menghirup udara segar, berarti menunjukkan bahwa kita harus tetap berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Selagi kita masih hidup, kita harus tetap berdoa. Ya, itu satu, ya. Satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Jangan putus untuk berdoa. Dan yang kedua apa? Lakukan penyembahan. Lakukan pujian dengan bernyanyi. Bagaimana, Mem? Apakah kita harus menyembah Tuhan Yesus itu hanya pergi beribadah, ikut sekolah minggu, ikut ibadah di sekolah? Tidak.
Banyak cara yang dapat kita lakukan. Contohnya apa? Sambil kita cuci piring, bantu mama di rumah, kita bisa bernyanyi, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Nah, itu bisa kita lakukan. Terus yang kedua bagaimana lagi? Ya, sambil kita menjaga adik, ya, menjaga adik, kita bisa memuji nama Tuhan. Ya, banyak lagu pujian yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu. Iya, itu banyak cara yang kita lakukan untuk dapat memuji Tuhan, ya. Bukan hanya di gereja saja, bukan hanya pada saat ibadah saja kita dapat memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Banyak cara. Saat kita belajar juga, kita bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Terus yang berikutnya apa yang ketiga? Ya, dari perilaku kita, ya. Tutur kata kita harus tetap sopan. Tunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus. Kristian, pengikut Kristus. Itu artinya, ya. Arti Kristian adalah pengikut Kristus. Jadi harus bersikap sopan. Ya, hormat kepada orang tua, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, hormat kepada ibu guru, ya, dan juga taat akan firman Tuhan. Baik kepada sesama kita. Tidak boleh pilih-pilih temannya. Semua harus berteman. Namun pilihlah teman-teman yang baik. Iya, ada banyak cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan yang Mem sebutkan tadi itu adalah salah satu beberapa contohnya. Jadi ingat, Tuhan Yesus rindu untuk kita selalu dekat kepadanya, untuk kita selalu menyapa Dia dengan panggilan Bapa. Iya, jadi pesan kita, pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah lakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah untuk seminggu ke depannya, yaitu dari Lukas 18 ayat 16 bagian B. Ingat ya, Lukas 18 ayat 16 bagian B. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 16b, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Teacher Nietzsche. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita doa syafaat, kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan nyanyian, pujian, bahkan khotbah yang telah disampaikan oleh Teacher Mince, biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berkati Teacher Mince yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanannya, bahkan anak, bahkan suaminya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, sehingga Bapa di awal pertama tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun ini Tuhan Kau memberkati setiap kehidupan kami, memberikan kami kesehatan Tuhan, memberikan kami Tuhan Yesus pintu-pintu berkat Tuhan Yesus, bahkan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan, terkhusus Tuhan untuk Yayasan SD Pelita Kasih. Mari Bapa Kau senantiasa Tuhan mengembangkan yayasan kami ini Tuhan, supaya Tuhan setiap program yang kami jalankan Tuhan dapat membawa hasil yang baik Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk yayasan kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Mari Bapa Kau senantiasa Tuhan memberkati setiap kehidupan yayasan kami Tuhan, bahkan Bapa memberkati setiap program yang mereka jalankan untuk mengembangkan yayasan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala sekolah kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan Yesus, berikan hikmat daripada Tuhan untuk senantiasa Tuhan buat sekolah kami ini Tuhan lebih maju lagi Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan untuk kami juga guru-guru, biarlah Kau senantiasa memberkati kami, memberikan kami pintu-pintu berkat, bahkan Bapa memberikan kami kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan Bapa memberikan kami hikmat, mari Pak dalam melaksanakan pembelajaran daring di rumah bersama anak-anak kami Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati anak-anak kami juga Tuhan yang belajar daring di rumah, biarlah Engkau senantiasa juga memberikan kecerdasan, kepintaran, bahkan memberkati orang tua murid kami juga Tuhan yang mendampingi dalam proses pembelajaran daring Tuhan Yesus. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus di dalam kami belajar hari lepas hari Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan juga Tuhan setiap Tuhan Yesus pergumulan orang tua kami, Tuhan Yesus baik yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka di dalam mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati orang tua, anak didik kami supaya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill dan kemampuannya Tuhan. Bahkan Bapa yang bekerja juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap penyertaan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan aktivitas kami minggu ke depan, biarlah Engkau senantiasa juga memberkatinya Tuhan. Terpuji terpuji nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang di surga. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa